Selamat datang di channel pembelajaran ilmu pengetahuan sosial oleh Bu Ketut Yuli Astuti SPD. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini ya anak-anak sekalian dan selamat belajar. Bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu sendiri terbagi atas 6 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan kecepatan berlangsungnya, yang kedua berdasarkan ukuran perubahannya, yang ketiga berdasarkan prosesnya, yang keempat berdasarkan sifatnya, yang kelima berdasarkan caranya, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu berdasarkan arah perubahannya. Langsung saja kita membahas bagian yang pertama, kecepatan berdasarkan berlangsungnya, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dengan waktu yang cukup lama. Contohnya, dulu manusia berkomunikasi menggunakan surat pos, sedangkan sekarang seperti yang kita alami dan kita lihat, manusia berkomunikasi menggunakan smartphone. Nah, peralihan dari surat pos ini menuju ke smartphone terjadi secara lambat, dan hal ini disebut evolusi. Nah, revolusi merupakan kebalikan dari evolusi. Jika evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat, revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dan mengubah struktur sosial masyarakat. Revolusi dapat terjadi jika dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama, adanya momen yang tepat. Yang kedua, adanya keinginan untuk maju. Yang ketiga, adanya pemimpin yang tahu arah dan tujuan dari gerakan revolusi yang akan dilakukan. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen yang tepat pada saat itu ketika negara Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom oleh sekutu. Peluang ini dibarengi oleh keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka dan ingin lepas dari jajahan. Dan pemimpin yang tepat pada saat itu adalah Insinyur Soekarno. Jadi, Indonesia dapat merdeka dengan memanfaatkan momen, pemimpin, dan keinginan yang kuat untuk merdeka. Jadi, terjadilah perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan ukurannya. Berdasarkan ukurannya terbagi atas 2, yaitu kecil dan besar. Mengapa sih kok disebut kecil? Karena perubahan ini hanya mempengaruhi sebagian kelompok masyarakat atau beberapa golongan saja, tidak seluruh masyarakat. Contohnya seperti gaya rambut dan gaya berpakaian. Tidak semua orang mengikuti perkembangan atau mengikuti gaya rambut dan gaya berpakaian zaman sekarang. Mereka cenderung nyaman dengan konsep yang mereka pakai, seperti gaya rambut yang mereka pakai atau cara berpakaian mereka yang mereka gunakan. Yang kedua yaitu besar. Mengapa sih kok disebut besar? Karena mempengaruhi seluruh aspek masyarakat, tidak hanya beberapa golongan saja. Contohnya krisis moneter. Moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Jadi pada masa itu seluruh kehidupan ekonomi masyarakat berubah karena krisis moneter. Yang ketiga, perubahan berdasarkan prosesnya, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan yang baik. Contohnya, program keluarga berencana dan program KB. Tujuan tersebut dibentuk karena untuk mengurangi kepadatan penduduk yang terjadi di suatu negara tertentu. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan lebih berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Contohnya, perubahan yang tidak direncanakan adalah seperti bencana banjir, longsor, tsunami, dan lainnya. Keempat, berdasarkan sifat perubahannya. Bagi menjadi 2, struktural dan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang berdasar dalam aspek kehidupan manusia dan menimbulkan reorganisasi. Contohnya yaitu, jika ada pergantian presiden, maka sistem atau peraturan dalam negara akan berubah dan menimbulkan reorganisasi. Sedangkan perubahan proses sifatnya tidak mendasar dan hanya dilakukan dalam sistem pelaksanaan.
Tujuannya untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem sebelumnya. Contohnya UUD dan revisi. Kelima, berdasarkan caranya ada perubahan dengan kekerasan dan tanpa paksaan. Perubahan dengan kekerasan artinya perubahan yang terjadi di dalam unsurnya terdapat unsur paksaan. Contohnya peristiwa Trisakti yang terjadi pada tahun 1999 yang ia merubah pada masa Orde Baru menjadi masa reformasi. Yang kedua, perubahan tanpa paksaan, diterima dengan baik dan dengan lapang dada, dengan pendekatan yang damai. Contohnya, masuknya agama-agama ke Indonesia. Dengan adanya berbagai agama itu, masyarakat Indonesia dapat menerima dengan baik, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Yang keenam, berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu progres dan regres. Progres adalah perubahan yang terjadi bersifat positif. Contohnya, perubahan teknologi yang semakin canggih, yang semakin maju dapat mempermudah manusia dalam mengakses internet dan bekerja. Yang kedua, regres, yaitu perubahan yang berdampak negatif mengakibatkan kemunduran. Seperti contohnya penyalahgunaan internet untuk membuka video-video porno.